Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu sebagai berikut. Kalian perhatikan. Selanjutnya, yang pertama adalah permintaan. Permintaan di sini ini berasal dari pembeli atau konsumen. Jadi, arti dari permintaan adalah, kalian perhatikan. Selanjutnya, hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang atau turun. Demikian juga sebaliknya, apabila harga suatu barang maupun jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan bertambah atau naik. Contohnya, apabila sekarang musim buah duku, otomatis buah duku tersebut harganya akan murah. Jadi, permintaan dari konsumen ini apabila harga suatu barang itu murah, maka permintaannya akan naik. Pembelinya akan bertambah banyak. Demikian juga sebaliknya, apabila harga duku tersebut mahal, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan cenderung sedikit atau berkurang. Selanjutnya, nah di sini ada faktor-faktor yang menentukan perubahan permintaan. Ayo, apa saja faktornya? Perhatikan. Yang pertama adalah pendapatan konsumen. Yang kedua, cita rasa atau selera konsumen. Yang ketiga, harga barang substitusi. Yang keempat, harga barang komplementer. Dan yang kelima adalah iklan. Selanjutnya, yang kedua adalah penawaran. Tadi kalau permintaan itu berasal dari konsumen. Nah, kalau di sini penawaran berasal dari penjual atau produsen, ya. Artinya apa? Kalian perhatikan. Nah, berikutnya adalah bunyi hukum penawaran. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah atau naik. Demikian juga sebaliknya. Apabila harga suatu barang maupun jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan berkurang atau turun. Contohnya, apabila harga jeruk itu mahal atau naik, otomatis harga yang ditawarkan oleh penjual itu akan bertambah atau naik. Demikian juga sebaliknya. Apabila harga jeruk itu murah, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual itu akan sedikit. Seperti itu ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan perubahan penawaran. Perhatikan berikut. Apa saja? Yaitu harga bahan baku, teknologi, pajak atau subsidi, perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang, dan jumlah produsen atau penjual. Berikutnya, yang ketiga adalah pasar. Tentunya kalian sudah sering pergi ke pasar ya. Jadi kalian harus tahu pasar itu apa. Nah, di sini pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Atau bisa disebut juga pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, berikut adalah fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Berikutnya adalah harga. Jadi, pengertian harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang.
Selanjutnya, harga pasar. Kalau tadi harga ya, nah sekarang harga pasar. Harga pasar adalah harga yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, harga keseimbangan. Sambil kalian perhatikan gambar di samping, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva antara permintaan dan penawaran. Kalian perhatikan gambarnya, ini ada tanda merah dan tanda biru. Kurva permintaan ini yang berwarna merah, sedangkan kurva penawaran ini yang berwarna biru. Untuk titik tengahnya ini adalah yang disebut dengan harga keseimbangan. Berikutnya adalah fungsi harga. Fungsi harga adalah sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, demikianlah yang Bu Lutfi sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan materinya mudah dan kalian bisa semua ya. Oke, tetap stay di rumah dan kalian jaga kesehatan masing-masing ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.